Halo semuanya, hari ini kita akan membuat shawarma yang panjangnya tidak realistis. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, kita mulai dengan mengasinkan ayam yang utuh. Untuk ini kita ambil panci dengan air. Dan lalu kirim 6 sendok makan garamnya. Dan banyak ini. Campuran paprika, ketumbar, dan daun salam. Kemudian taruh panci di atas kompor dan didihkan selama 15 menit. Biarkan air garam ini di luar hingga dingin. Dan rendam ayam sehingga bumbunya benar-benar menutupi. Masukkan ke dalam kulkas selama 3 hari. Anda perlu air garam untuk menembus ayamnya seluruhnya. Jenis daging kedua adalah daging domba seperti ini. Buatlah setan di antara setiap tulang rusuknya. Kemudian gunakan pisau untuk masuk ke bawah tulang rusuk ini dan potong sepenuhnya. Kehilangan daging sedikit mungkin. Lalu diulangi dengan semua tulang rusuk yang tersisa. Selesai, semua tulang rusuknya dibuang. Potong bagian potong yang lebih tebal. Dan balikan sehingga seluruh bagian daging memiliki ketebalan yang sama. Balikan potongan ke sisi lain ini. Potong tulang yang tersisa dari tulang punggungnya. Dan potong kelebihan lemaknya. Untuk bumbunya, di pasar kami telah mengumpulkan bumbu dengan daging domba. Tuang dalam mangkuk ini. Bukan juga jika buatan sendiri. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan banyak garam. Dan tuangkan minyaknya. Kita aduk semuanya. Taruh di atas potong daging. Dan gosokkan bumbunya dengan baik. Gulung semuanya serapat mungkin. Dan taruh di atas kling film ini. Lalu tutup rapat. Juga biarkan di atas lemari es selama 3 hari. Hari kedua, kami memutuskan untuk membuat salah satu favorit saya ini, tetapi sangat makan waktu, saus nar serap. Ini adalah saus yang terbuat dari buah delima. Untuk mengupasnya dengan cepat, kami potong 2 buah delima ini. Kita bisa melihat selaput putih di antara biji delimanya. Disitulah pemotongan harus dilakukan. Buka buah delima. Dan cukup hancurkan biji-bijian yang berair dengan sendok meja ini. Selain itu, lapisan putih ini juga bisa mengganggu karena elang jatuh. Hapus juga ini.
Ulangi hal yang sama dengan sisa buah delimanya. Banyak biji yang keluar telah keluar ini. Kita perlu mengeluarkan sari buahnya ini. Ini aja. Sekarang, satu rusak dengan 100 panci ini dan saring semua sarinya. Dengan 1 sendok makan ini, kita peras sisa jauh biji-bijiannya. Selesai. Kami memiliki jus delima alami yang paling murni ini. Kami taruh di atas kompor dan tunggu sampai mendidih. Kemudian kita turunkan panasnya menjadi kurang dari sedang, sehingga nyaris tidak menggelegak. Dan setelah 6 jam, ia menguap menjadi seperti sirup ini. Tuang ke dalam mangkuk. Setelah dingin, saus narjana benar-benar siap. Hari ketiga. Mulailah dengan wortel. Potong menjadi 2. Kemudian, cobalah untuk memotongnya menjadi irisan setipis mungkin. Dan suwir-suwir dalam sedotan tipis ini. Selesai. Masukkan irisan wortel ke dalam mangkuk. Garam. Dan remas-remas dengan tangan Anda untuk membuat wujud wortel ini. Hancurkan 1 siung bawang putih. Lalu kupas beberapa siung. Hancurkan. Dan potong dalam mangkuk. Kemudian beberapa gula. Kita taruh di atas punsen ini dari kompor. Tuangkan minyak juga. Campurkan merica dalam lasung ini. Dan gilik menjadi bubuk. Masukkan ke dalam minyak ini. Tambahkan marjoram, kunyit, bubuk ketumbar, dan bubuk mustard ini. Panaskan rempah-rempah dalam minyak sehingga mengeluarkan aromanya. Sebanyak mungkin ini. Dan tuang. Tambahkan cuka seri apelnya, aduk untuk terakhir kalinya, dan masukkan semuanya ke dalam stoples. Biarkan direndam selama 24 jam di lembaran es. Untuk saus pertama, saus peres mayones ini, dengan susu kefir, dan krim asam. Dan masuk ke dalam mangkuk ini juga untuk bumbu. Tambahkan cabai merah, juga kari, ada cincang, dan juga cincang halus ini. Hancurkan bawang putih dan cincang halus. Tambahkan ke saus dan aduk rata. Sausnya sudah siap. Ambil kubis, potong menjadi 2 dan cincang halus. Taruh di dalam mangkuk ini.
Kita taruh dalam mangkuknya, kita akan butuhkan besok. Dan hal terakhir yang kita bisa buat hari ini adalah roti pita. Tuang tepung ke dalam mangkuk, tambahkan garam, tuangkan sedikit minyak, dan air mendidih. Uleni adonan dengan sendok terlebih dahulu, lalu dengan tangan Anda. Taburi meja dengan tepung, sabuk dengan adonan, dan gulung menjadi lapisan tipis. Selesai. Potong adonan. Untuk membuat lavash berbau asap ini, kita masak di atas apinya. Masukkan bahan bakar kering ke dalam kompor dan nyalakan. Letakkan wajan besar di atas kompor dan taruh adonan di atasnya. Sementara itu, gulung potongan berikut ini. Gelembung-gelembung mulai muncul di atas pita ini, jadi balikkan. Dan setelah 1 menit lagi, pita sudah siap. Kami mengirim lapisan adonan berikut ke wajan ini. Setelah itu, kami bungkus dengan celeng film agar pita tetap lembut. Mari kita lanjutkan ke hari keempat ini, hari terbesar dalam hal pekerjaan ini. Ayam sudah sepenuhnya direndam dan kita akan nempesinya dalam rokok ini. Selanjutnya kita akan ambil beberapa serpihan kayu. Lalu kita isi arang secara bertahap agar terbakar. Dan taruh di atas arang dan membuat api. Dibuatlah api dari satu sisi ini. Arang secara bertahap akan terbakar, mengasapi serpihan kayu dan sistem ini akan bertahan sepanjang hari. Tepuk-tepuk ayam dengan tisu agar tidak dapat uap air yang tersisa di atasnya. Tutup kompartemen arang dan masukkan ayam ini sendiri ke dalam kompartemen kedua. Asap akan melewatinya dan akan menjadi sangat berasap pada malam hari. Ya, selesai. Mari kita tutup. Juga kentang akan masuk ke dalam shawarma ini. Kami kupas dan iris terlebih dahulu. Menjadi piring tebal dan kemudian lalu kita batangkan ini seperti kentang goreng. Selesai. Nyalakan api yang baik di kompor, tuangkan banyak minyak ke dalam wajan, dan goreng kentang. Aduk setiap beberapa menit agar warnanya kemasan di semua sisi. Setelah siap, taruh kentang di atas nampan. Lalu kita taruh di sini di atas nampannya. Jenis daging ketiga adalah shawarma kami adalah daging sapi. Pipi sapi ini juga Anda harus mengupas banyak selaputnya. Kita akan garam dengan baik. Selesai. Taburkan garamnya. Tuangkan minyak ke atasnya. Dan gosokkan semuanya ke pipi.
Pertama, goreng di atas pemanggang gas selama 2 menit. Lalu balikan, kita harus memberi mereka kerak yang baik, kemudian taruh wajan di atasnya. Lalu setelah itu, kita taruh wajan, lalu kita saruh ke atas daging nih. Tuang anggur di atas merah di atasnya. Taruh setangkai thyme dan rosemary, tambahkan air. Setelah tambahkan air, kita tutup dengan penutup. Biarkan mendidih perlahan selama 4 jam, dan mereka siap. Taruh mangkuk kayu di atas anglo ini, isi dengan bara api, nyalakan bahan bakar kering, dan nyalakan keluar api. Lalu keluarkan daging domba gulu yang telah direndam selama 3 hari dari lemari es dan potong-potong tepat di atas kertas timah ini. Taruh di atas suska sate dan kemudian rupa sehingga tidak akan berputar. Sudah siap. Bara api telah mendapatkan api yang bagus. Tuang ke dalam panggangan arang dan distribusikan. Ini saja, mulailah pemanggang kebab. Lima menit dan kita putar tusuk sate ini. Sasli yang sudah siap kami geser di atas nampannya. Tapi tentu saja dalam bentuk shawarmanya. Daging seperti ini tidak akan hilang. Kami lepas dari tusuk sate. Dan potong menjadi irisan yang sangat tipis. Irisannya sudah diparut, diletakkan di atas nampan. Pada suhu yang sangat rendah, ayam kami telah disiapin sepanjang hari. Ini pasti juga sudah matang, ternyata sangat bagus. Kami keluarkan dari tuxedo. Dan potong ini juga. Dan potong-potong juga. Lalu masukkan daging domba ini. Mari kita ambil pipis sapinya juga. Daging telah direbus untuk waktu yang sangat lama, jadi kami tidak mengirisnya.
Lalu kita letakkan ke nampan dengan jenis daging ketiga. Juga keluar dari sayuran ini tomat dan mentimun. Mari kita iris. Jadi, semua bahan untuk shawarma kami yang telah kita persiapkan selama 4 hari sudah siap. Akhirnya mari kita satukan shawarmanya. Kami taruh saus di atas semua, di atas pita. Taruh serat daging tapi di atasnya. Kentang juga. Tomat untuk kesegaran. Ayam asap super, lapisi dengan mentimun. Kubis juga wortel ala Korea. Lalu potongan daging korba. Taruh juga wortel. Lalu potongan daging lomba lagi. Tuangkan sos nanas yang lezat di atas semuanya. Dan gulung shawarmanya. Yang tersisa hanyalah memanggangnya. Ini semua shawarma kami telah masak selama 4 hari ini dan sudah siap. Mari kita potong. Halo semuanya, kami memutuskan untuk membuat burger terpanjang yang pernah ada. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, mari kita mulai dengan iga babi. Lalu kita dengan iga babi ini. Hal pertama yang kami lakukan adalah melambakkan kulitnya. Lalu kita robek. Untuk bumbunya, masukkan campuran ke lada. Lalu kita langsung ini. Taruh di dalam mangkuknya. Masukkan banyak paprika asapnya, lalu kita garam. Sos Worcester. Dan juga banyak sos mustardnya juga. Uleni dengan bumbunya juga. Oleskan pada iga. Gosok dengan baik. Masukkan iga ke dalam kantong khususnya. Lalu kita vakum. Sudah jadi, masukkan dalam lemari es selama 3 hari, biarkan bumbunya meresap sebanyak mungkin. Kami juga memutuskan untuk mengasingkan cabai. Untuk melakukan ini, kami potong menjadi lingkaran.
Selesai. Taruh panci berisi air di atas kompornya. Masukkan banyak gula dan banyak garam. Tuangkan cuka sari apel. Didihkan bumbu ini. Dan tuangkan cabai ke dalamnya. Didihkan semuanya selama 5 menit. Setelah dituang, semuanya ditunggu selama 5 menit juga. Anda bisa tuangkan dalam toples. Lalu kita buang. Hari kedua, mulailah dengan membuat keju buatan sendiri. Panci di atas kompornya dan kirimkan dalam 400 gram keju cottage ini. Tuangkan 400 ml buasan sendiri dan panaskan semuanya. Setelah kita aduk sampai 5 menit, cairan berubah menjadi kekuningan. Ini berarti whey sudah terpisah. Tiriskan semuanya menjadi saringan. Dan keju yang sudah bersih dikirim kembali pada panci. Lalu di atas kompor, tambahkan pewarna-warnanya ini dengan sendok teh kedua warna kue. Dan garam dalam jumlah yang sama. Dengan api kecil, terus bubuk dalam keju ini. Pada titik tertentu, keju akan meleleh, dan ini keju yang hampir siap. Sekarang, segera siapkan loyang persegi ini, lalu olesi dengan mentega. Tuangkan keju lele di atasnya, dan oleskan dengan tangan. Setelah 1 jam, ia akan menjadi dingin, dan pada titik ini dia sudah matang. Hal berikutnya yang kami lakukan adalah tomat yang dijemur. Potong tomat akan menjadi 2 bagian, lalu sebarkan di atas rak. Setelah itu, sebarkan di atas rak. Dan taburi dengan garam. Ini saja, Anda bisa memasukkan tomat segar ini ke dalam oven. Masukkan suhu dalam 10 derajat, dan ini adalah mode konveksinya. Kami biarkannya sembuh sampai keesokan paginya. Hari ketiga. Tomat kami sudah banyak yang mengering, dan ukurannya menyusut sekitar 5 kali lipat. Kita ambil stoples, tuangkan herba posisi ke dalamnya. Lalu masukkan tomat kering, dan tuangkan minyak zaitun ke atas. Ini semua, sekarang tomat yang dijemur sudah siap. Kita akan tumbuhkan buahnya nanti. Sementara itu kita ambil bawang bombay dan kupas. Topol topong-topong. Wajar
wajan di atas kompor ini dan sedikit minyak dalamnya. Buang bombaynya. Ini perlu digoreng sampai ini sedikit kecoklatan. Kemudian tambahkan air. Ini akan membuatnya lebih lembut. Sekarang tambahkan gula. Masukkan bawang bombay dan karamelkan. Kemudian kita dapatkan bawang bombay yang sangat bagus, lembut dan manis untuk saus barbeque-nya. Kupas bawang merahnya. Dan potong-potong. Sekali lagi hancurkan dan cincang. Taruh keser di atas kompornya. Lalu kita korok. Lalu taruh di atas kompor. Potong sepotong mentega dan masukkan dalam panci. Goreng bawang putih. Juga bawang bombay, bawang pasta tomatnya dan tambahkan 4 sendok makan. Tambahkan whisky juga. Tambahkan banyak madu untuk rasa manis. Cabai untuk bumbu juga. Lalu tabasco. Peras dalam jus lemon ini. Lalu berikan garam. Tuangkan asap cair juga. Lalu kita aduk. Rebus selama beberapa menit lagi dan saus barbeque pun sudah siap. Hal yang harus kita lakukan adalah mengocok dengan blender imersi. Lalu kita tuangkan ke dalam panci. Sudah selesai. Untuk burger ekstra Spanyol kami, kita buatkan roti brioche yang paling lembut. Tuang susu ke dalam mangkuk ini. Dan keluarkan setengah bungkus raginya. Tambahkan gula dan garam. Lalu aduk rata. Setelah kita aduk semuanya, kita kocok 4 butir telurnya. Masukkan mangkuk ke dalam mixernya. Dan tuangkan tepung secara bertahap. Setelah 5 menit diuleni, adonan sudah terbentuk mengalir ke dalam pengait ini. Potong 100 gram mentega dan tambahkan ke dalam mangkuk. Setelah kita taruh, sekarang keleni adonannya juga, lurus ke atas. Pada akhirnya adonan harus menempel pada sisi mangkuk. Sekarang kita ambil lampan kue dan tuangkan banyak minyak di atasnya. Oleskan adonan di atas loyang. Sebarkan lebar-lebar dan tutupi dengan king film. Biarkan adonan mengembang di atas tempat yang hangat. Setelah 1,5 jam, ukuran menjadi 3 kali lipat. Lepaskan king filmnya dan sekali lagi uleni adonan dengan tangan Anda. Bentuk menjadi bola-bola. Dan lalu kita bentukkan. Dibentuk menjadi bola seperti ini. Dan letakkan di atas loyang.
Tempatkan dataran tinggi di atas sudutnya. Dan tutupi dengan cling film agar tidak menyentuh rotinya. Biarkan kembang selama 20 menit lagi. Selesai. Pecahkan 1 telur di dalam mangkuk. Lalu tuangkan dalam susu. Dan kita aduk. Olesi roti agar warnanya berubah menjadi coklat. Masukkan ke dalam pemanggang listrik dan nyalakan gasnya. Panggang dengan suhu 180 derajat, 25 menit, dan roti sudah matang. Mereka sangat lembut. Terakhir, hari keempat. Daun rusiknya sudah direndam sepenuhnya. Kita juga memerlukan nampang pemanggangnya. Buka sekaleng bir. Dan tuangkan ke dalam loyang. Kami taruh rak khusus di atasnya. Buka kantongnya. Taruh iga di raknya. Dan kemudian buka gulungan kertas 5 di atasnya. Lalu ditekan dengan kuat semua sisi. Selesai. Mari kita taruh di atas panggangan. Sementara itu, kami membuat glasir untuk mereka. Panggang 3 siung bawang putih ini. Masukkan segelas sherry yang sudah dicairkan. Dan kukus sedikit jusnya. Masukkan lada ke dalam mesung dan giling. Dalam sos ini, sedikit pasta tomat, daun kemangi, garam, dan gula. Belah 2 lemon dan peras airnya. Aduk glasir kami dan hampir siap. Yang tersisa hanya menggunakan blender untuk memblender sampai halus. Iga telah berada di panggangan selama 3 jam. Keluarkan dan buka kertas aluminiumnya. Dengan menggunakan kuas, sambil kasih gelisir ini. Masukkan kembali ke dalam panggangan. Setelah 10 menit, tulang rusuknya terlihat bagus. Tapi kita lapisi sekali lagi untuk mendapatkan lapisan yang lebih besar. Menit lagi dan iga sudah matang. Keluarkan mereka. Kami taruh mangkuk kayu bakar di atas panggangan dan isi dengan bara api. Nyalakan tabel alkohol yang kering dan biarkan menyala api apinya. Selesai. Tuangkan ke dalam panggangan.
Letakkan kisi-kisi di tempatnya. Mari kita lanjutkan pembuatan irisan daging. Kita butuhkan daging sapi dan lemak babi. Potong lemak menjadi potong-potongan. Potong vol terbesar dari daging ini. Dan potong menjadi potongan yang bisa diatur untuk pilih pengen daging ini. Sekarang ambil penggiling daging itu sendiri, taruh dalam mangkuknya, dan pindahkan daging ke piring. Mari kita mulai cincang. Cincang halus juga daging asapnya. Dan juga ke dalam daging cincang. Buka dan keluarkan tomat kering matahari ini. Kita iris halus. Dan masukkan juga ke dalam cincang. Cabai yang baru digiling dan tutus saja. Dan juga garam. Semua jadi. Uleni isian dengan baik menggunakan tangan Anda. Lalu bentuk menjadi bola-bola. Kita taruh di atas lembar perkamennya dan kita buat bentuk potongan daging. Kita buat 3 dari mereka. Kami pergi untuk menggorengnya di atas panggangan. Sementara mereka panggang satu sisi dan butuhkan selada dalam tomat. Lalu kita keju cottage ini kita iris. Kita potong roti brioche super lembut kami menjadi 2. Iga babi menjadi masih panas, jadi kita taruh di atas papan ini dengan sangat sederhana. Dengan tangan kami, kita ambil semua tulangnya. Potong menjadi 3 bagian. Balikkan irisan daging ke sisi lainnya. Goreng sedikit lagi dan keluarkan. Sekarang taruh roti di atas panggangan. Sekarang harian 20 detik sampai menjadi bergerak, lalu keluarkan. Mulailah membuat burger ini, lalu alisi dengan bagian watermelon karamel. Sobek daun selada dan taruh di atas bagian bawah. Berikutnya adalah potongan daging yang berair.
2 potong keju cottage ini. Peras saus barbeque-nya. Berikutnya adalah tomat. Taruh iga babi. Saus barbeque lagi. Acar cabai. Dan tutup dengan roti. Ini semua burger yang telah kami buat selama 4 hari akhirnya sudah siap. Mari kita coba.